Hari ini kita harus ngomongin soal bintang paling elektrik di seluruh dunia hiburan. Sosok yang selama 2 dekade terakhir berasa nggak tersentuh sama sekali. Dwayne The Rock Johnson. Bahkan kalau kalian nggak nonton gulat profesional sedetik pun, kalian pasti tahu banget siapa dia. Kita lagi ngomongin tingkat kepopuleran lintas dunia hiburan yang bikin Hulk Hogan kelihatan kayak pegulat lokal dan bikin karir Hollywood John Cena kelihatan kayak siaran TV kabel biasa. Orang ini adalah brand berjalan bernilai miliaran dolar. Selama bertahun-tahun, ceritanya simpel banget. Dia naklukin WWE, melangkah lebih jauh dari ring gulat, dan jadi bintang film terbesar di planet ini. Dia tuh nggak terkalahkan. Kecuali kenyataannya nggak gitu. Sekarang, pas kita lagi duduk di tahun 2026 ini, hal yang nggak terpikirkan malah lagi terjadi. Kerajaan Hollywoodnya The Rock gak cuma retak, tapi beneran lagi hancur. Tamengnya lepas, angka box office sudah keluar, dan para kritikus lagi siap-siap menyerang. Film yang dijamin bakal laku keras malah mati kutu. Tapi ini plot twist yang gak bakal kalian sangka. Bencana Hollywood yang masif dan ngerusak ego ini bisa jadi malah hal terbaik yang bakal dirasain sama fans WWE setelah bertahun-tahun. Karena pas seorang mega bintang mulai kehilangan cengkramannya di Hollywood, cuma ada satu tempat tersisa buat dikunjungi biar bisa ngerasa kayak dewa lagi. Rumah. Hari ini kita bakal bedah kegagalan ganda yang mengejutkan yang baru aja mengguncang karir Dwayne Johnson. Kenapa aksi ngilang dia di WWE baru-baru ini bikin kita kecewa berat. Dan gimana kebutuhan mendesak buat nyelamatin nama besarnya bakal maksa The Final Boss buat balik lagi ke ring WWE. Sebelum kita bahas kehancurannya, tolong pencet tombol subscribe, nyalain lonceng, dan tulis komen di bawah. Menurut kalian, The Rock masih jadi bintang papan atas Hollywood atau sihirnya emang udah habis? Yuk langsung kita bahas. Mari kita putar balik waktu sebentar buat paham gimana kita bisa sampai di titik ini. Mundur ke awal tahun 2000-an. Era Attitude lagi mencapai puncaknya, Stone Cold Steve Austin lagi bersiap-siap buat pensiun, dan WWE lagi ngadepin masa transisi yang masif. Pas banget di momen krusial itu, The Rock mutusin buat bertaruh pada dirinya sendiri. Dia ngepack barang-barangnya dan cabut ke Hollywood. Nah, zaman dulu ada pegulat yang ninggalin bisnis ini buat jadi aktor serius tuh dianggap lelucon, gak bakal berhasil lah. Paling kalian cuma main di film kelas B yang murahan atau film aksi yang langsung masuk DVD, terus ujung-ujungnya bakal merangkak balik ke Vince McMahon. Tapi Dwayne Johnson mematahkan pola itu. Dia nggak cuma bertahan, dia jadi blueprint-nya. Fast Five, Jumanji, orang ini kayak tinggal nyetak duit doang. Tapi maju ke beberapa tahun terakhir, formula itu mulai basi. Kalian tahu sendirilah meme-nya. The Rock pakai kemeja kaki di tengah hutan berantem sama monster CGI. Mainin karakter pahlawan yang persis sama, yang gak terkalahkan sambil senyum sinis. Penonton bosen. The Rock juga tahu itu. Makanya dia mutusin udah waktunya buat berubah haluan. Dia pengen ngebuktiin kalau dia itu aktor beneran. Muncullah film The Smashing Machine. Ini adalah film biopik dari studio A24 tentang legenda MMA Mark Kerr. Sutradaranya muda dan jenius, dramanya serius dan kelam. The Rock benar-benar ngubah penampilan fisiknya, rela dibayar jauh lebih murah, dan ngasih semua kemampuan terbaiknya. Dan sejujurnya, ulasan-ulasan awal emang bagus banget. Buat sesaat, internet ramai ngomongin soal potensi nominasi Oscar. Akhirnya, Dwayne Johnson dapat pujian sebagai aktor drama yang hebat. Terus, filmnya beneran tayang di bioskop. Guys, filmnya nggak cuma mengecewakan, tapi beneran sepi. Padahal promosinya gencar dan nama besar studionya terkenal, tapi The Smashing Machine tertatih-tatih di minggu pertama dengan pendapatan awal yang tragis, cuma 5,8 juta dolar. Film ini akhirnya cuma bisa ngumpulin total 11 juta dolar domestik yang mengenaskan. Buat film indie biasa, ya udahlah ya. Tapi buat film yang dibintangin sama bintang terbesar di bumi, ini adalah kegagalan terbesar sepanjang karirnya. Obrolan soal Oscar langsung hilang semalam, diganti sama keheningan yang canggung dari kursi-kursi bioskop yang kosong. Kalian kayak bisa denger tim PR-nya langsung panik kelabakan. Nggak apa-apa, mungkin itu yang mereka bilang. Itu kan cuma eksperimen film indie. Sumber duit yang asli bentar lagi datang. Mesin Disney ada di belakang kita. Oh, mereka salah besar.
Kalau The Smashing Machine itu baru tembakan peringatan, apa yang terjadi selanjutnya adalah bom nuklir buat daya tarik kebintangannya. Akhir pekan lalu, adaptasi live action yang udah ditunggu-tunggu, Moana, akhirnya tayang di layar lebar. Nah, di atas kertas ini harusnya gampang banget dimenangin. Tinggal masukin bola kering yang gak ada kipernya. Film animasi aslinya itu mahakarya modern, sequelnya dapat untung gede, dan mau itu bener-bener peran yang emang diciptain buat The Rock. Film ini diproyeksikan bakal melenggang mulus dapat $60 juta lebih di minggu pertama. Kemenangan mutlak buat bikin semua orang lupa sama blunder film MMA kemarin. Nyatanya, malah jadi mimpi buruk. Pertama, ulasannya keluar, dan jujur aja, para kritikus gak nahan diri sama sekali. Film ini anjlok ke angka 34% tomatometer di Rotten Tomatoes, tapi bagian paling parahnya, ulasan-ulasan itu secara khusus menyerang The Rock. Kritikus mulai nunjukin kalau tanpa pesona animasi yang menutupinya, kemampuan akting dia yang terbatas, ketergantungan dia sama gaya angkat alis yang itu-itu aja, dan ketidakmampuan dia buat bawa kedalaman emosi di ruang live action, kelihatan jelas banget dan bikin ganggu. Terus penontonnya gimana? Mereka milih diem di rumah. Film ini jeblok dibandingin ekspektasi, cuma dapat $43 juta selama 3 hari pertama. Coba lihat jalurnya di sini. Pertama, kalian punya langkah salah yang didorong sama ego besar di film Black Adam bareng DC, di mana dia nyoba ngubah hierarki semesta pahlawan super tapi malah ditendang keluar. Terus, perubahan haluan seni dia yang serius gagal total, dan sekarang franchise Disney dia yang harusnya aman banget malah jeblok. Mari kita jujur sama diri kita sendiri. Masa-masa di mana Dwayne The Rock Johnson jadi jaminan film bakal laku di bioskop udah resmi berakhir. Aura nggak terkalahkannya udah mati. Masyarakat udah sadar sama acting yang gitu-gitu aja, dan para bos Hollywood lagi ngeliatin laporan keuangan sambil keringetan. Jadi, apa yang terjadi pas mega bintang global kehilangan cengkramannya di silver screen? Dia bakal nyari tempat di mana kisah legendanya masih dihormatin. Dia bakal ngelihat ke arah ring gulat. Tapi kayak yang kita tahu, hubungan dia sama WWE Universe juga lagi nggak mulus-mulus banget belakangan ini. Sekarang kita beralih ke sisi gulatnya, karena cerita di sini nggak kalah liar. Dulu ada masanya pas The Rock bisa muncul di Raw ngomong finally, ngehina karakter heel, ngasih people's elbow, dan seluruh dunia bakal heboh bareng-bareng. Tapi fans gulat modern tuh beda jenisnya. Kita nggak cuma pengen nostalgia, kita pengen jalan cerita yang bagus. Kita semua ingat perjalanan menuju WrestleMania 40, The Rock balik, nata-mata Roman Reigns, dan nyoba dengan santainya ngambil posisi main event punya Cody Rhodes. Fans langsung bilang, nggak bisa gitu. Para Cody Crybabies yang ternyata adalah seluruh dunia, langsung protes keras. Itu adalah momen yang menarik karena itu pertama kalinya The Rock ngerasain permusuhan yang nyata dan murni dari dunia gulat. Kerennya, dia bisa adaptasi dengan apik. Dia ngasih kita karakter The Final Boss, dia mendalami peran jahatnya, mikul promosi menuju WrestleMania di pundaknya, ngasih pelajaran akting gulat berkelas dan ngebiarin Cody dapat momennya. Bisa dibilang itu kerjaan terbaik yang pernah dia lakuin dalam 15 tahun terakhir. Tapi terus ada kelanjutannya, dan disinilah rasa frustasi fans mulai meluap. Tahun lalu, The Rock tiba-tiba muncul entah dari mana di SmackDown. Dia bikin satu segmen nantang jiwanya Cody Rhodes dan bikin internet gempar. Semua orang mikir, oke, mantap nih, cerita jangka panjangnya lagi dibangun. Terus kita sampai di Elimination Chamber. Plot twist masif. John Cena berubah jadi jahat. Dia nyerang Cody Rhodes, gabung sama The Final Boss, dan rasanya kita lagi ngeliat jalan cerita kelompok pegulat bertabur bintang yang paling gila di sejarah modern. Terus setelah itu, nggak ada kelanjutannya. The Rock benar-benar ngilang. Jalan ceritanya langsung nguap gitu aja dapat angin. Gak ada penyelesaian, gak ada kelanjutan, gak ada penjelasan di TV. Belakangan, muncul laporan yang bilang kalau The Rock ngakuin kalau para eksekutif TKO nyaris memohon ke dia buat datang cuma demi bantu ngejual tiket acara premium live event itu. Dan pas itu udah kelar, dia ngerasa sisa ceritanya nggak terlalu butuh dia lagi. Seriusan, ini bener-bener kayak nampar muka para fans yang udah ngeluangin waktu mereka minggu demi minggu. Ini bikin kelihatan seolah-olah The Rock nganggap WWE kayak kerjaan sampingan doang. Tempat yang bisa dia datengin sesuka hati, dapat sorakan meriah, naikin rating, terus cabut lagi ke Hollywood begitu ada panggilan syuting film. Ini bikin kesel banyak orang di belakang layar dan ngebuat menjauh sebagian besar penonton inti yang merasa dimanfaatin.
Tapi lihat gimana keadaannya sekarang berbalik. Setahun lalu, WWE butuh The Rock buat ngejual habis tiket stadion dan narik perhatian orang awam. Hari ini, di tahun 2026, The Rock mungkin sebenarnya jauh lebih butuh WWE daripada mereka butuh dia. Mari kita lihat kondisi WWE sekarang. Saat ini, produk mereka lagi ada di ruang yang aneh banget dan kaku khas perusahaan besar. TKO yang megang kendali dan kalau mau jujur, fans udah mulai capek. Penentuan jalan ceritanya berasa jalan di tempat, terlalu banyak cameo artis yang gak jelas, dan layarnya penuh banget sama sponsor sampai kelihatan kayak mobil balap NASCAR. Tapi biarpun ada kejenuhan kreatif, WWE tetap bergantung banget sama ikon-ikon lama mereka yang terbukti menghasilkan duit. Mereka lagi merasa bisa-bisan daya tarik dari Roman Reigns, CM Punk dan Cody Rhodes karena mereka belum pede banget sama generasi berikutnya. Dan coba tebak musim apa yang bakal cepet datang? WrestleMania 43. Dan di mana rumornya acara itu bakal diadain? Riyadh, Arab Saudi. Nah, kita tahu gimana cara kerja acara di Arab itu. Pemerintah sana bakal ngasih tumpukan uang minyak yang banyak banget ke WWE buat ngebawa nama-nama terbesar yang bisa didapat. Di tahun-tahun lalu, bintang papan atas Hollywood kayak The Rock mungkin bakal nolak dengan halus. Ngapain pusing sama masalah PR politik kalau kamu bisa dapat 20 juta dolar per film di Hollywood? Tapi ingat, The Rock lagi butuh banget kemenangan sekarang. Dia perlu ngingetin dunia kalau dia masih jadi fenomena budaya yang bisa narik perhatian penuh dari jutaan orang. Pas ego lagi terluka, uang miliaran dolar dan sorakan satu stadion yang udah pasti didapat bakal terdengar kayak obat yang manjur banget. Kita semua tahu pertandingan yang harusnya terjadi, pertandingan yang udah dijanjikan bertahun-tahun lalu. The Rock lawan Roman Reigns, perebutan tahta head of the table. Gak ada yang lebih gede dari itu. Tapi ada batu sandungan kreatif yang gede banget di jalurnya. WWE lagi ngebangun sosok Oba Femi yang gak terkalahkan. Secara mengejutkan, Oba nolak kesempatan kejuaraan dunia dia di SummerSlam dan semua tanda nunjukin kalau WWE lagi nyimpen pertandingan impian yang sesungguhnya. The Ruler, Oba Femi lawan The OTC Roman Reigns buat perebutan gelar di WrestleMania 43. Jadi, apa yang bakal dilakuin The Rock? Apa dia bakal main politik kayak biasanya dan ngerebut panggung dari bintang muda yang lagi naik daun kayak Oba Femi lagi? Kalau dia lakuin itu, wah udah nggak tahu tuh amukan fans bakal kayak gimana. Tapi ada jalan keluar yang jenius buat masalah ini. Coba bayangin skenario cerita kayak gini. Oba Femi nantang dan benar-benar ngehancurin Roman Reigns buat ngerebut gelar di awal tahun, katakanlah di Royal Rumble. Roman dibuat hancur, gelarnya dicopot dan ada di titik paling bawah dalam karirnya sebagai OTC. Dia rapuh, dia perlu ngebuktiin ke dunia dan ke keluarganya kalau dia masih berharga. Dan di momen itulah musiknya bunyi. If you smell The Rock balik bukan buat ngejar gelar juara, tapi buat ngejatuhin sepupunya pas dia lagi terpuruk. Buat ngeklaim warisan The Bloodline yang sesungguhnya. Cerita itu nggak butuh sabuk juara, itu drama keluarga yang murni, raw dan penuh emosi dan itu ngebiarin perebutan gelar juara tetap terbuka buat generasi baru sambil tetap ngasih The Rock panggung masif yang emang lagi dia incar banget. WWE tahu persis apa yang lagi terjadi di Hollywood. Mereka baca berita industri film, mereka lihat angka box office, dan kalau kalian mikir mereka nggak bakal jadiin itu senjata di televisi, berarti kalian nggak tahu bisnis gulat. Lihat aja apa yang terjadi di Raw waktu itu. CM Punk megang mikrofon, atap mata Roman Reigns dalam-dalam dan ngomong kalimat tajam yang bikin internet langsung heboh. Dia bilang, kayak kamu tuh bukan The Rock. Setidaknya The Rock itu bintang besar Hollywood. Oh maaf, dulunya bintang besar Hollywood. Aduh, kalian tahu kalimat itu pasti berasa perih. Itu bukan cuma sekedar promo gulat biasa, itu sindiran langsung ke realitas status karir Dwayne Johnson di tahun 2026 ini. Mau kalian suka atau nggak suka ke The Rock, kalian nggak bisa membantah satu fakta mendasar. Tiap kali The Rock ada, WWE berasa kayak pusatnya semesta tren dunia. Energinya langsung berubah. Selama setahun terakhir, rasanya kayak The Rock udah nggak peduli, udah selesai sama WWE dan pergi ke Hollywood buat selamanya. Tapi alam semesta punya cara yang lucu buat ngatur segalanya. Dua kegagalan film besar bisa jadi pemicu pas yang dibutuhin buat bikin mega bintang ini lebih membumi dan nuntun dia balik ke rumah, kering gulat, buat satu cerita terakhir yang legendaris. Tapi aku pengen dengar pendapat dari kalian guys. Kalian pengen ngelihat The Final Boss balik buat WrestleMania 43? Atau kalian udah capek sama aksi ngilang dari pegulat part-time kayak dia?
Apakah mending dia nggak usah ikut campur dan biarin orang kayak Obafemi sama Cody Rhodes yang menguasai era ini? Komen pendapat kalian di kolom komentar.